Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih akan melanjutkan materi terkait sterilisasi ya. Ini kemarin sudah dijelaskan pentingnya sterilisasi, kemudian bagaimana cara melakukan sterilisasi. Jadi pada dasarnya sterilisasi itu bisa dilakukan dengan dua macam metode. Yaitu yang pertama adalah Anda mencegah agar mikroba kontaminan itu tidak bisa masuk ke dalam sistem fermentasi Anda. Ini yang disebut dengan metode penghilangan, ya. Jadi memang dihilangkan dulu, jangan sampai masuk ke dalam sistem fermentasi. Kemudian yang kedua adalah metode inaktivasi. Jadi kalau inaktivasi ini adalah dilakukan untuk mematikan mikroba yang memang sudah ada di dalam komponen sistem fermentasi Anda. Nah, cara-caranya masing-masing kemarin sudah dibahas, terutama untuk filtrasi ya. Kemudian untuk inaktivasi, filtrasi itu biasanya dilakukan untuk medium udara, yang bentuknya udara karena kebutuhan yang cukup besar, maka Anda harus lakukan dengan filtrasi. Atau untuk medium yang sifatnya sensitif kalau dipanaskan. Nah, kalau mediumnya tidak sensitif untuk dipanaskan, biasanya secara umum cara mensterilisasinya adalah dengan pemanasan. Tapi selain pemanasan, Anda juga bisa menggunakan sinar atau suara dengan frekuensi atau energi yang tinggi, ataupun dengan menggunakan bahan kimia. Nah, kinetikanya juga kemarin sudah dibahas ya, nanti kita akan coba latihan soal di belakang, tapi secara umum kinetika sterilisasi itu adalah mengikuti kinetika kematian dari si mikroba. Sedangkan kinetika kematian itu adalah reaksi orde pertama. Kenapa reaksi orde pertama? Karena matinya mikroba ini dipicu atau disebabkan oleh kerusakan enzim yang bekerja dalam proses metabolisme dari si mikroba tadi. Nah, sehingga karena kerusakan enzim itu adalah reaksi orde 1 ya. Reaksi orde 1, kerusakan itu adalah reaksi orde 1, maka kematian mikroba ini juga menjadi persamaan orde 1. Ya, Anda ingat lagi bahwa kalau proses metabolisme itu kan proses yang kompleks. Setiap tahapan itu ada reaksinya, maksudnya kompleks di sini adalah banyak tahapan reaksinya, kemudian setiap tahapan itu ada enzim yang berperan. Nah, sehingga untuk setiap tahapan reaksi, ini dia punya laju reaksi. Reaksinya kompleks, banyak tahapan reaksi, banyak persamaan laju reaksi. Nah, Anda ingat lagi, laju reaksi atau tahap penentu laju itu adalah tahap yang paling lambat. Sementara kalau di proses metabolisme, setiap tahapan reaksi tadi adalah reaksi yang dikatalisis oleh enzim yang dihasilkan oleh si sel. Nah, sehingga sama saja bahwa nanti tahap penentu laju ya berarti satu tahapan reaksi di mana satu tahap reaksi tadi dikatalisis oleh enzim. Oke, sehingga nanti kinetika pertumbuhan, kemarin kita sudah sempat membahas kinetika monod ya, itu adalah reaksinya mirip dengan kinetika reaksi enzimatik. Demikian juga reaksi kematian mikroba, kinetika kematian itu akan mirip dengan kinetika kerusakan enzim. Itu adalah persamaan orde 1. Nah, kemudian ada parameter yang namanya konstanta kematian spesifik. Ini dipengaruhi oleh temperatur. Pengaruhnya terhadap temperatur ini dinyatakan dalam persamaan Arrhenius, di mana ada yang namanya alfa atau di slide ini kadang ditulis alfa, kadang ada yang tulisannya KD0 ya, ada yang belum saya revisi. Ini sama saja, definisinya sama ya, jadi konstantanya kemudian dipengaruhi oleh juga energi aktivasi dan temperatur. Nah, kinetika kematian akan berbeda apabila, maksudnya kinetika kematian adalah seberapa cepat si sel itu mati, ini akan berbeda profilnya ketika temperaturnya Anda naikkan atau turunkan. Demikian juga dengan spora. Spora pada temperatur sterilisasi yang tidak terlalu tinggi, sekitar 100 derajat ya. Kalau di sini kan Anda lihat yang kiri ini adalah sel vegetatif. Sel vegetatif ini profilnya terhadap kematian biasanya profil kematian terhadap temperatur
ini umumnya adalah linear, di mana slope-nya adalah KD ya. Slope-nya adalah KD. Nah, ini Anda lihat linear. Sementara kalau spora, karena spora ini dia punya pelindung diri yang kuat, gitu ya, dia punya ketahanan hidup terhadap situasi atau kondisi pertumbuhan yang tidak baik, maka pada temperatur ini kan 60 saja dia sudah curam ya. Kalau yang di kanan 100 derajat dia masih landai. Baru ketika Anda naikkan temperaturnya sampai sekitar 120 derajat, ini profil kematiannya akan menjadi curam. Ya. Jadi kematian mikroba satu akan dipengaruhi oleh jenisnya. Jadi tiap-tiap spesies ini memang akan punya nilai konstanta kematian yang beda, nilai KD yang beda. Nah, untuk mikroba yang sama spesiesnya, kinetika kematiannya bisa beda tergantung tingkat kesehatannya atau kondisi fisiologisnya. Nah, itu yang dinyatakan dalam parameter energi aktivasi. Sehingga nanti KD-nya akan berpengaruh. Nah, kemarin sudah disampaikan juga bahwa dalam perancangan proses sterilisasi, kriteria desainnya itu ya tadi, rasio seberapa banyak yang bisa mati untuk waktu tertentu. Nah, ini sebenarnya del faktor. Del faktor ini angkanya positif, dinyatakan sebagai ln N0 per N0 per N, maaf. Kemudian, atau Anda bisa juga menyatakan resiko kontaminasi. Itu adalah N per N0. Biasanya untuk proses sterilisasi yang umum, N per N0 itu sekitar berapa? Masih ingat? Di kuliah kemarin? Yang umum digunakan probabilitas sel yang masih hidup itu berapa banding berapa? Satu banding 1000 kan, Pak? Ya, umumnya di setnya adalah 1/1000. 1000. Sekitar itu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, proses sterilisasi secara umum ini akan punya 3 daerah. Ada yang namanya heating ya. Heating itu adalah dari temperatur awal sampai ke temperatur sterilisasi, itu namanya heating. Kemudian holding. Holding itu adalah si medium tadi atau zat yang mau disterilisasi ditahan pada temperatur sterilisasi. Baru nanti setelah holding time-nya selesai, ada tahap pendinginan atau cooling. Jadi pemanasan, holding, dan cooling. Nah, Anda bisa dapatkan profil yang merah, ini artinya pemanasan dan pendinginan bisa dilakukan dengan cepat ya, atau bisa dilakukan atau bisa mendapatkan profil yang hijau. Ya, ini secara umum kalau Anda melakukan sterilisasi dengan batch. Mana yang preferable? Yang kiri tentu saja ya, karena sebetulnya dengan pemanasan Anda tidak hanya mematikan mikrobanya, tapi Anda juga merusak nutrien yang ada di dalam medium. Nutrien juga punya kinetika kerusakan. Sama Orde 1 punya nilai KD dan punya nilai energi aktivasi yang spesifik tergantung jenis nutriennya. Nah, untuk mengantisipasi kerusakan nutrien, kalau Anda menggunakan bahan atau medium yang jumlahnya besar, Anda lakukan sterilisasi secara kontinu. Ya, jadi dengan menggunakan heat exchanger, misalnya di sini contohnya adalah bentuknya adalah spiral heat exchanger ya, jadi bentuk ada berlapis-lapis di dalamnya, ada yang coil-coilnya seperti itu. Nah, ini prosesnya akan bisa dilakukan secara kontinu. Nanti di belakang kita lihat bahkan medium yang panas itu bisa digunakan sebagai preheater untuk memanaskan medium yang awal yang baru di heating. Jadi medium yang sudah dipanaskan ya, sudah melalui proses holding, dia kan harus didinginkan. Nah, didinginkannya bagaimana? Dia dikontakkan dengan medium yang masih dingin, yang belum disterilisasi, sehingga panasnya bisa pindah, bisa digunakan untuk memanaskan si medium awal tadi. Ya, jadi kita lanjutkan bahwa kalau Anda mensterilisasi medium, ini yang perlu Anda perhatikan adalah tujuannya kan Anda mau mematikan selnya. Mau itu bentuknya sel vegetatif dan spora maupun spora. Ya, spora akan lebih susah dimatikan dibandingkan sel vegetatif. Anda memerlukan temperatur yang tinggi.
Nah, kalau Anda melakukan pemanasan, akan terjadi kerusakan medium. Selain kerusakan medium, Anda kan masih ingat ya, di dalam salah satu komponen medium fermentasi itu ada sumber karbon dan ada sumber nitrogen. Nah, biasanya ketika Anda menggunakan atau Anda menyiapkan medium yang punya konsentrasi sumber karbon, misalnya glukosa ya, dan sumber nitrogen, misalnya Anda menggunakan amonium fosfat atau menggunakan yeast extract atau ekstrak daging gitu ya. Dalam konsentrasi yang juga cukup tinggi, biasanya proses sterilisasi kedua sumber ini tidak digabung. Jadi tidak dicampur baru kemudian dipanaskan, tapi dipisah dulu, masing-masing dipanaskan, baru ketika akan dipakai sudah dingin dicampur. Ini untuk menghindari terjadinya reaksi Maillard. Ada yang tahu reaksi Maillard? Pernah belajar ini di kimia organik? Sepertinya belum, Pak. Pernah dengar? Sama sekali belum pernah ya? Jadi ini adalah reaksi antara kalau karbohidrat atau sumber karbon itu kan biasanya ada gugus karbonilnya ya, gugus karboksilatnya. Nah, sementara kalau protein sumber N itu dia punya gugus aminnya. Nah, ini bisa bereaksi dan dalam konsentrasi tinggi bereaksi kemudian akan menghasilkan warna coklat. Ya, jadi kalau Anda punya konsentrasi sumber C dan sumber N yang sama-sama tinggi, kemudian Anda panaskan bersama-sama pada temperatur yang tinggi, reaksi Maillard ini akan terjadi. Mediumnya akan menjadi coklat, tapi selain mediumnya coklat, karena dia bereaksi ya, dia membentuk senyawa baru, nah ini menjadi susah dimanfaatkan untuk pertumbuhan mikrobanya. Ya, jadi secara umum, secara teknis practicality-nya gitu ya, secara praktis biasanya sumber C dan sumber N itu dipisah. Ya, jadi misalnya Anda harus menyiapkan mediumnya sekitar 1 liter. Anda punya berbagai macam komponen yang harus masuk gitu ya. Ada sumber C, ada sumber N. Nah, biasanya secara praktis komponen-komponen selain sumber C dan sumber N itu dibarengkan dengan sumber C. Jadi Anda bagi 2 atau dibagi 70-30 ya, katakanlah 700 mili itu untuk si sumber C, kan ada konsentrasinya ya, nanti beratnya Anda sesuaikan, nanti bahan-bahan lain masuk ke dalam yang 700 mili itu, selain sumber N, nanti sumber N-nya masuk ke yang 300 mili. Itu nanti disterilisasi terpisah itu maksudnya wadahnya dipisah ya, masuk autoklafnya sih boleh bareng-bareng. Nah nanti setelah itu beres, baru dingin, tentunya dalam kondisi aseptik, 2 medium tadi dicampur. Atau yang perlu Anda perhatikan juga, kalau Anda memanaskan sumber gula atau sumber karbon yang bentuknya gula, ini bisa terjadi reaksi karamelisasi. Jadi tidak boleh terlalu tinggi temperaturnya. Karena nanti kalau sudah terjadi, tahu ya karamelisasi, gulanya gosong. Kalau gosong, ya tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk sumber karbon. Nah, kalau sterilisasi medium, kemarin sudah sempat disinggung ya, ada alat yang namanya autoclave. Semuanya sudah pernah lihat ya. Kalau skala kecil, bentuk autoclave itu mirip panci presto, ya, bejana bertekanan. Karena memang nanti uap itu akan bertekanan, atau ya kalau besar seperti ini ya. Jadi nanti di bawah itu ada tempat penampungan untuk pembuangan air. Nanti bolongan ini Anda isi dengan air ya di dasarnya. Kemudian nanti peralatan yang mau disterilisasi itu dimasukkan. Oke, kemudian kalau gas pakai filtrasi, atau bisa juga sterilisasi peralatan itu dengan menggunakan ultrasonic bath. Ada yang sudah pernah melihat bentuk ultrasonic bath?
Saya belum, Pak. Yang kecil gitu. Anda ada yang oke, di sini ada yang berkacamata. Ada, Anda Pak. ke tukang kacamata namanya apa? Optik ya, ke optik. Nah, itu terus minta dibersihin kacamatanya, bukan yang kacamatanya terus disemprot terus dilap doang ya. Yang ada tempat yang si kacamata itu dimasukkan ke dalam suatu alat gitu. Pernah lihat nggak? Ada yang pernah lihat? Atau belum pernah semua? Ini kebetulan saya tidak mencantumkan gambarnya. Jadi oke, kalau sekarang mungkin susah keluar-keluar ya. Ini umum ada biasanya di optik yang agak gede di mall gitu ya. Kalau Anda mau bersihin kacamata itu tidak sekedar disemprot terus dilap ya. Jadi nanti si kacamata itu akan kalau water bath pernah lihat? Di lab ada water bath nggak? Pernah, Pak. Nah, oke. Secara umum bentuknya ya kotak begitu ya, kayak water bath. Di dalamnya ada baknya, tapi kecil ya. Kemudian diisi air. Nah, bedanya kalau water bath kan memanaskan ya. Kalau ini dia akan di dalam si ultrasonik ini dia akan memancarkan, namanya ultrasonik ya. Dia akan memancarkan gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik itu kan gelombang yang punya frekuensi lebih tinggi daripada frekuensi udara. Dipancarkan kemana? Ke air yang ada di dalam bak tadi. Jadi baknya diisi kacamata, kalau misalnya Anda mau bersihin kacamata gitu ya. Nah, kemudian dengan adanya getaran atau frekuensi ultrasonik ini, dia akan menimbulkan, kan getar ya, bergetar dengan frekuensi yang cukup tinggi. Oke, ini suara saya masih terdengar jelas atau putus-putus ya? Jelas, Pak. Oke, karena muncul koneksi saya tidak stabil. Ya, semoga tidak apa-apa. Oke ya, jadi dengan adanya getaran dengan frekuensi tinggi ini akan muncul kayak gelembung-gelembung kecil gitu di dalam airnya. Di mana gelembung ini juga nanti akan bergetar. Ya, tahu resonansi ya, jadi dia terresonansi, kemudian dia bergetar. Nah, nanti kalau kacamata ya berarti dia akan menggetarkan kotoran-kotoran yang nempel di kacamata. Nanti dia luruh. Kalau sel ya berarti dia akan menggetarkan sel, selnya akan pecah dan mati. Nah, makanya biasanya ultrasonic bath ini digunakan untuk mensterilisasi peralatan. Jadi peralatan yang mau disterilisasi cemplungin aja, terus nanti dinyalakan ultrasonic bath-nya. Biasanya ditutup karena nanti akan menghasilkan suara yang agak sakit di telinga gitu ya. Nah, kemudian nanti mikrobanya akan luruh dari permukaan si peralatan. Ya, ini untuk skala lab. Kalau skala industri bagaimana? Kalau skala industri ya bentuknya autoclave, tapi bukan yang bentuk segede mesin. Ini kan kira-kira segede mesin cuci ya. Nah, kalau yang skala industri ya bentuknya akan lebih besar. Pintunya di depan gitu ya. Kalau ini kan pintunya di atas. Pintunya di depan, peralatan yang mau disterilisasi dimasukkan. Tentunya dengan skala industri kan peralatannya dia bisa muat lebih banyak. Nah, kalau reaktor bagaimana? Nah, reaktor kan lebih gede lagi itu. Nah, kalau reaktor ada caranya sendiri. Jadi memang dibersihkan langsung di tempat. Atau yang istilahnya adalah cleaning in place. Nah, ini ternyata ada gambarnya. Ini adalah autoclave yang skala besar. Kalau masih muat, barang yang mau disterilisasi masih muat, ya masukkan saja ke sini. Oke. Nah, ini yang kemarin ya sudah sempat dibahas sebetulnya. Untuk sterilisasi gas, gunakan filter. Kebutuhannya cukup banyak ya, karena kebutuhan gas itu cukup banyak. Biasanya laju alir gas
atau kebutuhan gas untuk fermentasi itu dinyatakan dalam nilai VVM, volume gas per volume reaktor per menit. Ya. Nilainya berkisar antara 0,1 sampai 1 yang umumnya digunakan. Nah, sehingga kalau Anda punya reaktor ukurannya sekitar 1 meter kubik, ya kebutuhan gasnya itu adalah sekitar 100 liter per menit. Nah, kalau dipanaskan akan sangat tidak praktis karena jumlahnya banyak, ya mahal. Kemudian memanaskan udara itu kan tidak praktis ya. Anda butuh peralatan yang cukup kompleks dan udara tadi kan sebelum dipakai di fermentor harus didinginkan. Jadi dipilih menggunakan filter. Filter kemarin kita sudah lihat ya bentuknya macam-macam, cartridge sebutannya ya. Jadi nanti dia akan dikoneksikan dengan jalur perpipaan udara. Ini contoh housingnya saja. Housing itu wadahnya. Jadi kalau fermentor ukuran ya mungkin 10 liter 1 meter kubik gitu ya. Mungkin ya masih pakai yang housing plastik seperti ini. Kalau yang udah fermentor ukuran besar, yang skala pabrik, nah ini pakai yang housing logam biasanya. Isinya apa? Isinya adalah modul si filter. Kemarin kita sudah diputarkan video ya bagaimana mekanisme kerja filter. Itu tidak hanya sekedar menyaring saja. Tidak hanya sekedar menahan berdasarkan ukuran. Itu adalah yang surface filtration. Tapi lebih ke deep filtration. Ada pengaruh gaya inersia, ada pengaruh tumbukan, ada pengaruh getaran efek Brownian motion, dan sebagainya. Nah, kalau secara umum, ya tinggal lewatkan saja ya, bentuknya nanti seperti ya tadi, cartridge, dilewatkan udara, nanti udaranya akan masuk. Nah, ini ada jalur steam, nanti kita akan bahas lebih detail ketika kita membahas sterilisasi fermentor. Ya, jadi nanti kalau untuk fermentornya sendiri, karena ukurannya besar, maka dia disterilisasi dengan menggunakan steam. Tidak hanya steam ya, jadi ada bisa dibersihkan juga dengan deterjen, dengan asam, bertahap ya, bertahap. Nah, oke. Tadi sebetulnya sudah sempat disinggung, kalau medium cair ini bisa dilakukan secara batch tadi yang mirip prinsipnya ya mirip reaktor batch ya. Jadi mediumnya yang pemanasan di dalam autoclave itu adalah model batch. Ya. Jadi mediumnya itu dipanaskan bersama-sama gitu ya sampai temperatur sterilisasi, kemudian di holding, kemudian di cooling. Di dalam autoclave kan sistemnya seperti itu. Nah, kalau bahan mediumnya banyak, maka kira-kira akan melewati sistem yang seperti di gambar ini. Ya, jadi mirip reaktor pipa, reaktor kontinu pipa. Jadi medium itu akan dilewatkan pipa. Nah, kemudian akan injek ya, ditembak dengan steam atau uap pada temperatur tertentu sehingga nanti temperaturnya akan naik terus sampai temperatur holding. Nanti di sepanjang pipa inilah yang terjadi di sepanjang pipa ini terjadi proses heating sampai temperaturnya tercapai ya, kemudian holding. Ya, tentunya pipa ini dilengkapi dengan sistem insulasi untuk menahan panas agar panas medium itu mencapai temperatur sterilisasi dan bisa di-holding selama perjalanannya di dalam pipa. Nah, nanti kemudian dia akan lewat suatu bagian di mana tekanannya diturunkan. Karena tekanannya turun, maka temperaturnya akan turun. Nah, nanti akan terpisah ya. Ini kalau modelnya steam injector, ini berarti pemanasannya secara langsung. Ditembakkan ketemu antara medium dengan steam. Jadi di dalam pipa ini medium dan steam akan bercampur,
tentunya mediumnya akan semakin panas ya, karena dia mengambil panas dari steam. Kemudian nanti setelah lewat expansion, kemudian masuk ke flash chamber, maka tekanannya akan diturunkan. Di sini akan lebih turun lagi. Fasa dari steam dan medium akan terpisah. Steam akan berubah menjadi uap lagi ya. Jadi uapnya akan naik ke atas, kemudian cairannya, temperaturnya akan turun menjadi cair, kemudian dia akan terpisah di bawah menjadi kondisi steril. Atau yang sudah sempat ini sudah disampaikan ya, atau yang sudah sempat disampaikan di awal tadi ya, bahwa Anda bisa menggunakan prinsip sterilisasi kontinu ini untuk istilahnya adalah recovery panas, heat recovery. Ya, jadi Anda menggunakan awalnya adalah medium yang belum steril ya, dalam kondisi dingin. Kemudian, nah ini kalau awalnya kan ya dia masih temperaturnya biasa ya, temperaturnya biasa, preheat exchanger-nya ini belum jalan. Kemudian nanti akan di inject dengan steam, sama seperti yang tadi, kemudian di holding, temperaturnya kan naik ya, temperaturnya naik, kemudian diekspansi, temperaturnya turun, ya, steamnya diambil pakai vakum. Nah ini kan temperaturnya walaupun turun masih tinggi ya dibandingkan dengan medium awal. Nah ini digunakan sebagai pemanas medium awal tadi. Jadi beban steamnya akan menjadi berkurang kalau cycle-nya sudah jalan. Nanti dia akan lewat cooling lagi. Cooling ini adalah menggunakan cooling water. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas ya? Oke, nah sekarang ini ada bagian tambahan, nanti slide-nya saya update. Nah, kalau fermentor bagaimana? Tadi kan kita sudah bicara udaranya, sudah bicara mediumnya. Nah, kalau fermentor, ya ini akan tergantung pada ukuran fermentor. Kalau masih fermentor yang skala lab ya, seperti di gambar ini, fermentornya yang ini, yang kotak banyak ini sebetulnya adalah controllernya. Nanti kita akan bahas ketika kita mau mendiskusikan tentang fermentor. Nah, kalau masih skala lab, ya ini tinggal masuk ke autoclave. Mediumnya bisa sudah dimasukkan ke dalam fermentor, ya. Mediumnya sudah diramu gitu ya, masuk ke dalam, sudah dilarutkan di dalam medium cair, masuk ke dalam fermentor, fermentornya ditutup, skrup-skrupnya dipasang. Nah nanti kalau ada port ya, jadi ada lubang-lubang yang nanti misalnya buat sampel atau untuk memasukkan cairan asam basa untuk mengatur pH atau untuk memasukkan batang pengaduknya gitu ya. Nah, ini kalau ada port yang terbuka berarti ya tinggal di seal saja. Pakai apa? Biasa pakai kapas steril ya, kapas steril, kemudian ditutup pakai aluminium foil, diikat gitu ya. Kemudian pastikan itu rapat, baru nanti masuk ke dalam autoclave, terus di autoclave. Ya, kalau ukurannya kecil. Nah, kalau ukurannya besar segini, ini yang fermentor industri ya, fermentor industri, kalau ukurannya besar, nggak mungkin kan yang segede-gede gaban ini Anda masukkan ke dalam autoclave. Autoclave-nya mau segede apa? Mau autoclave yang tadi gambarnya di depan itu, dia juga tidak akan cukup. Nah, kalau proses seperti ini biasanya dia disterilisasi di tempat. Ya, jadi hanya bagian dalamnya saja yang disterilisasi. Nah, nanti caranya bagaimana? Nanti ada pengaturan valve-nya. Jadi kira-kira seperti ini penggambarannya. Kalau Anda lihat di dalam fermentornya, nanti akan ada port atau line ya, jalur perpipaan untuk mengalirkan steam. Nah, jalur perpipaan untuk mengalirkan steam, nanti steamnya masuk, dipressurize, kemudian steamnya dikeluarkan. Jadi ada steam inlet, ada steam outlet. Oke, sebelum latihan, sebentar saya
putarkan video. Nah, ini adalah video mekanisme cleaning and place atau CIP yang biasa dijalankan untuk mensterilisasi fermentor. Video ini tidak ada suaranya, jadi dilihat saja gambarnya. Nanti ada proses yang jalan di dalam reaktornya. Biasanya ada, ini bukan fermentornya ya, jadi ini unit untuk menghasilkan steam atau air panas. Jadi dipanaskan. Nah, pertama, nah ini yang gede-gede ini baru fermentornya. Ya, pertama biasanya dia dibilas dulu gitu ya dengan air sisa proses. Kalau tadi tulisannya recovered water. Nah, biasanya sebelum steam itu adalah menggunakan ya bahan pembersih biasa ya, pakai deterjen. Setelah itu dibilas. Nah, ini awal tidak menggunakan langsung temperatur tinggi, menggunakan temperatur yang sekitar 60 derajat. Nah, pembersihan kedua biasanya menggunakan zat disinfektan. Bisa pakai kaporit atau bisa pakai asam.
Nah, pembersihan berikutnya adalah dengan menggunakan steam. Tadi steamnya temperaturnya sekitar 85 ya. Jadi yang sebelum ini tadi adalah dengan menggunakan disinfektan, baru steam. Air bilasan yang terakhir, yang bersih, atau yang dari steam tadi yang sudah dingin, ini biasanya tidak langsung dibuang, tapi digunakan sebagai air yang awal tadi, yang dijalankan di proses pertama kali. Jadi di recovery. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, saya boleh tanya. Hmm. Dari video tadi itu satu kali prosedur pembersihan atau ada beberapa metode pembersihan, Pak? Maksudnya apakah hanya itu prosedur yang bisa dilakukan gitu ya? Iya, tadi tuh yang panjang satu video itu sekali ngebersihin emang kayak gitu, apa tadi tuh disebutin ada beberapa cara pembersihannya, Pak? Ada metode ini gitu, Pak? Oh, biasanya, walaupun ini bukan satu-satunya prosedur yang dijalankan ya, jadi secara umum CIP seperti itu. Jadi biasanya dia pakai air, ya nggak harus air hangat dulu ya, pokoknya ada deterjen, terus desinfektan, ya deterjen bilas, desinfektan bilas gitu ya, terus baru steam, terus dibilas. Jadi tidak hanya steam saja gitu, atau desinfektan saja. Tapi yang tadi kan fully otomatis ya, jadi itu sangat otomatis. Ada juga yang memang kalau reaktornya cukup gede dan fasilitasnya ada, maksudnya muat orang gitu ya, orangnya yang masuk gitu, benar-benar dibersihin pakai sikat dan bahan pembersih. Baru nanti steamnya jalan secara otomatis. Tentunya setelah orangnya keluar ya, nggak mungkin steamnya jalan setelah orangnya di reaktor. Kira-kira gitu. Iya, Pak. Makasih banyak, Pak. Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, ini ada contoh latihan soal, bisa coba dikerjakan detail nanti ya. Jadi ini tujuannya adalah mensterilisasi media, kemudian temperatur yang digunakan adalah 121 derajat. Kemudian Anda diminta menentukan waktunya. Jadi T-nya berapa? Kalau temperaturnya adalah 121 derajat, ini Anda bisa konversi ke Kelvin ya. Oke, kemudian konsentrasi kontaminan awal itu adalah N0 ya, berarti 10 pangkat 5 spora per mili. Nah, tingkat survival yang ditargetkan, kalau biasanya 1/1000 ya, karena ini spora, berarti N per N0-nya menjadi 1/10.000. Kemudian diketahui alfa spora itu sama dengan 10 pangkat 35 per menit. Kemudian energi aktivasi kematian spora itu adalah 60 kilokalori per menit. Anda tinggal gunakan saja persamaan yang di awal tadi. Pak, maaf. Yuk. Soalnya burem, Pak. Kenapa? Nggak tershare dengan baik? Iya, Pak. Nggak kelihatan jelas, Pak. Sebentar. Mungkin problem koneksi ya. Sekarang udah kelihatan? Di saya masih burem. Iya, Di yang lain? Masih, Pak. Sebentar, saya coba stop share lalu share lagi ya.
Apakah lebih jelas? Nah, bener Pak. Oke, benar. Sip. Ya, jadi Anda diminta untuk menentukan waktunya. Caranya bagaimana? Anda hitung dari persamaan yang awal tadi, ini. Kok nggak jalan? Oke. Dari ini ya, Anda gunakan persamaan ini, kemudian menjadi ini, kemudian KD-nya itu sama dengan ini. Ini slide-nya sepertinya rada-rada ngaco sebentar. Ya. Jadi N pada saat T per N0 itu sama dengan epsilon KD kali T. KD sendiri itu sama dengan alfa EA, alfa eksponen EA per RT. EA-nya ini, alfanya ini. T-nya jangan lupa ini dalam Kelvin. Coba silakan dihitung cepat hasilnya berapa. Jadi nilai KD-nya Anda hitung dulu dengan menggunakan persamaan ini. Oke, nanti Anda masukkan ke persamaan yang di atasnya. Yang Anda cari T-nya ya, dengan N per N0 itu sebesar 1/10.000. Ini sama dengan 1/10.000. Silahkan coba dihitung. Sudah ada yang ketemu berapa nilai T-nya? Ini pada ngitung kan ya? Hitung Pak sementara. Oke. Oh ya, titip ya ketua kelas screenshot partisipan atau sambil nunggu. Saya tidak bisa screenshot kalau sambil share screen soalnya.
Sudah? Ada yang ketemu? Tapi nggak yakin, Pak. Bandingin aja sama teman-temannya. Kalau banyak yang sama, benar gitu aja. Berapa ketemunya? Hati-hati dengan satuan ya. Ketika Anda menggunakan R, kan ini satuannya 60 kilokalori per menit. Kalau Anda menggunakan R-nya yang 8,314, apa enggak satuannya itu adalah Joule per mol per Kelvin. Jadi kilokalori Anda ubah dulu menjadi Joule, baru nanti angkanya disesuaikan. Silahkan kalau yang udah selesai ngitung, open mic dan sebutkan jawabannya. Dan satuannya apa? Pak. 0,172 menit, Pak. 0,1 berapa? 72 menit. Kecil sekali ya? Oke. Ya, Pak. Kayaknya salah hitung, Pak. Enggak, tapi kan memang temperaturnya tinggi. 0,172 menit kan berarti hanya sekitar 6 detik ya. HTST kan juga sekitar 10 sampai 15 detik. 10 second, Pak. Iya. Iya, berarti ya masuk akal. HTST kan sekitar 10 sampai 15 detik pada temperatur 120. Yang lain? Ketemu? Sama, Pak. Oke, kalau sama kemungkinan besar betul. Oke, dari terkait materi sterilisasi ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti ini materi terkait pengantar fermentasi sudah saya sampaikan ya. Jadi mulai minggu depan kita masuk ke materi yang enzim sesuai judul kuliahnya. Ini kemarin memang karena ada pesan pengantar fermentasinya juga perlu diberikan, jadi saya berikan. Semoga ada manfaatnya. Nanti saya akan berikan tugas ya. Jadi ada latihan menghitungnya, ada tugas, ada IC-nya, ada isiannya. Nanti saya upload di Dropbox, dikerjakan, lalu di jawabannya nanti diupload lagi, bukan di Dropbox, sorry, di Google Classroom. Nanti jawabannya silakan diupload juga di Google Classroom. Baik, itu saja. Terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Titip lagi ya untuk perwakilan kelas untuk bikin screenshot. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.